Viral, dua orang pria pelaku hipnotis diikat di tengah pasar. Keduanya nyaris dihakimi warga yang marah akibat aksi jahat mereka. Kejahatan hipnotis yang mereka lakukan biasa mengincar para wanita, terutama ibu-ibu yang tengah belanja di pasar di kota Palembang. Sementara dari dalam tas mereka ditemukan perhiasan emas palsu yang digunakan pelaku untuk memperdaya korban. Saat dihipnotis, korban tak sadar dan mengikuti kata-kata pelaku untuk membeli 3 kalung emas palsu seharga 7 juta rupiah. Beruntung, aksi mereka dapat digagalkan petugas dan warga sekitar yang curiga gerak-gerik pelaku. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan emas palsu dan uang jutaan rupiah milik korban. Ya, biasanya hipnotis atau sering disebut gendam lebih disukai penjahat daripada menggunakan aksi kekerasan. Karena kejahatan dengan hipnotis atau gendam dapat dilakukan dengan aman tanpa meninggalkan jejak. Lantas, bagaimana pandangan agama terhadap gendam? Gendam jenis inilah yang disebut dengan hipnotis ilmiah atau modern. Cara mempengaruhi orang lain dilakukan dengan memberikan sugesti dan mengalihkan perhatiannya. Karena sumbernya yang berasal dari teknis pengalihan kerja otak, maka jenis gendam ini bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa digunakan untuk kejahatan. Tetapi, jika gendam jenis ini digunakan untuk melakukan tindakan kriminalitas, maka hukumnya jelas haram dan dilarang. Apakah praktek gendam ini juga dikenal di zaman Rasulullah SAW? Ilmu gendam sebenarnya bukanlah ilmu baru yang dikenal masyarakat modern saja. Tapi praktek ini sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW. Dalam masyarakat Arab dan Islam, praktek ini dikenal dengan istilah sihrul ain atau sihir mata. Di zaman Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan ainul haq atau sihir mata. Hal ini terjadi karena setan bisa menginfiltrasi seseorang melalui pandangan mata. Istilah sihrul ain disinggung dalam Al-Quran, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu Muhammad dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran. Quran Surah Al-Qalam ayat 51. Peristiwa dalam ayat 51 surah Al-Qalam ini dapat disimak dalam tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang mengatakan, mereka memandangmu dengan pandangan yang kuat hingga hampir membuatmu pingsan dan jatuh dari tempatmu, tetapi Allah memberikan pertolongan kepadamu. Menurut beliau, yang dimaksud memandang bukanlah pandangan kagum, melainkan pandangan tajam memancarkan kebencian. Ilmu ketajaman mata ini pada zaman Nabi Muhammad SAW banyak dikuasai oleh Bani Asad. Dengan berpuasa 3 hari, mereka dapat langsung menidurkan dan membuat kaku hewan dan manusia. Orang yang memiliki sihrul ain atau sihir pandangan mata merupakan perbuatan, sebab bersekutu dengan setan dan akan semakin disesatkan oleh setan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Lantas, adakah penangkal hipnotis atau gendam menurut syariat agama? Menangkal gendam sama dengan cara-cara menangkal ilmu sihir secara umum dengan cara memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan makhluknya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang mesti kami ucapkan? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan Al-Falaq sebanyak 3 kali di kala pagi dan malam hari, itu cukup bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa di antara hambanya yang mengucapkan di pagi hari atau petang, Bismillahillazi la yadzuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan dengan namanya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Dia Maha mendengar
dan Maha Mengetahui. 3 kali, maka tidak akan terganggu dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun yang tidak kalah penting dari berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah usaha kita agar tidak berpenampilan mencolok dan memancing mata-mata yang jahat untuk melakukan tindakan kejahatan di jalan.